Halo, selamat pagi pemirsa sekalian. Kembali lagi di program berita Basri Merah, berita asli bareng Medan Area. Libur sebentar lagi. Bagi Anda yang ingin berwisata dengan nilai edukasi dan bersejarah, Museum Negeri Sumatera Utara atau biasa dikenal dengan Museum Gedung Arca bisa menjadi destinasi yang akan menambah wawasan Anda. Liputan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Indira dan juru kamera Yohana yang sudah berada di lokasi. Sumatera Utara memiliki banyak sekali objek wisata. Salah satunya yaitu Museum Negeri Sumatera Utara atau sering dikenal dengan Museum Gedung Arca. Dinamakan sebagai Museum Gedung Arca dikarenakan jika Anda memasuki pintu masuk utama museum, Anda akan menemukan dua buah arca yang dipamerkan berjajar. Dua buah koleksi arca yang diketahui bernama Makara ini adalah alasan mengapa museum ini dikenal dengan Gedung Arca. Dua buah arca Makara merupakan benda koleksi pertama yang dimiliki museum. Kedua arca tersebut pertama kali diletakkan oleh Presiden Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1954 silam. Museum ini wajib sekali Anda kunjungi sebagai destinasi wisata atau mencari informasi mengenai sejarah-sejarah Sumatera Utara bahkan sejarah Indonesia. Kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya dan sejarah membuat museum ini sekarang sepi pengunjung. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Museum ini memiliki luas 10.648 meter persegi dan bangunannya terdiri dengan dua lantai yang difungsikan sebagai ruang audiovisual atau ceramah, ruang kepala museum, tata usaha, ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang seksi bimbingan, ruang komputer, perpustakaan, ruang mikrofilm, serta gudang. Desain arsitektur bangunan induk Museum Gedung Arca menggambarkan rumah tradisional daerah Sumatera Utara. Pada bagian atap depan dipenuhi dengan ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simolungun, Karo, Mandailing, Pak, dan Nias. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu museum di Sumatera Utara, yaitu Museum Gedung Arca. Berdasarkan koleksi yang ada di sini, museum ini dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksi yang ada di sini berasal dari Sumatera Utara, berupa peninggalan-peninggalan bersejarah, mulai dari masa prasejarah, klasik, dan peninggalan Hindu Buddha. Nah, di belakang saya sudah ada peninggalan sejarah Hindu Buddha. Itu peninggalan di sini juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga yang berasal dari negara lain, yaitu negara Thailand. Museum ini memiliki atau menyimpan sejumlah kurang lebih 6.799 koleksi. Saya ingin mewawancarai beberapa pengunjung yang ada di museum ini. Yuk ikut saya ke wawancaranya. Permisi Kak, selamat siang. Boleh minta waktu sebentar? Sebelumnya nama siapa ya? Perkenalkan, nama saya Pertamara Sibuan. Pertamara dari mana nih? Kok bisa mau mengunjungi di sini? Kenapa? Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Datang ke sini untuk mengunjungi kalau boleh tahu kakak kesini sama siapa ya? Jadi tadi saya lagi sama teman-teman, cuma memang lagi mau lihat-lihat sendiri aja sih Kak. Sebenarnya masih ada. Mengingat-ingat sekitaran museum ini memang mengetahui mengenai peninggalan-peninggalan yang dirawat di sini. Menurut saya, peninggalan-peninggalan yang ada di sini sangat menarik ya, yang menjadi hal itu sangat dijaga sekali. Karena di sini di sekitar ada berbagai macam peninggalan yang dirawat dengan rapi, dengan dibaca sehingga menjadi lebih aman dari para pengunjung. Terus mengenai
peninggalan di sini itu sangat banyak dan bersejarah, di mana di sini terdapat beberapa macam peninggalan, yaitu seperti pada zaman purba diceritakan sejarah-sejarahnya, di mana ada juga peninggalan tentang alat yang menjelaskan berasal dari mana, sehingga pengunjung itu bisa tahu asal alat musik tersebut. Seterusnya ada juga beberapa macam topeng, beberapa macam itu sama seperti peninggalan lainnya. Di sini dijelaskan mengenai asal topeng tersebut dan penggunaannya. Jadi menurut saya fasilitas dan peninggalan yang ada di sini itu sangat menarik dan bagus sekali. Ini yang bisa saya. Boleh tahu, kakak sudah berapa kali ya mengunjungi museum? Begitu baru pertama kali ini sih. Nah, bagaimana nih kesan dan kesan kakak setelah pertama kali nih mengunjungi museum ini? Kalau perasaan saya museum ini sangat bagus dan ditata dengan semenarik mungkin. Terus mengenai pesan ya, karena di sini banyak barang-barang yang peninggalan bersejarah, bagi para pengunjung lainnya ada baiknya jangan sembarangan menyentuh, karena di sini jelas-jelas sudah diberitahu untuk tidak menyentuh barang sembarangan sebab itu sangat sensitif, nanti bisa rusak gitu. Baik, mungkin begitu saja nih hanya jawab saya. Terima kasih buat Kak Tamara untuk sudah memberikan waktunya untuk diwawancara. Baik, sama-sama Kak. Baik. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan dari salah satu pengunjung yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, silakan datang ke Jalan Ahmad Joni nomor 15, Kota Medan, Sumatera Utara. Letak museum ini berada di tengah-tengah Kota Medan sehingga kalian mudah untuk mengaksesnya. Berkunjung ke museum ini, Anda hanya perlu mengeluarkan budget senilai 3.000 sampai 5.000 rupiah per orang. Nah, tunggu apa lagi nih? Mari berkunjung dan datang ke museum untuk menambah wawasan sejarah dan kebudayaan kita. Saya Indira dari Medan, Sumatera Utara. Kami tinggal di Medan. Selamat siang. Perkenalkan, aku Jerry Safuri, Angel kamu yang paling cantik jelita. Nah, di sini aku pengen nunjukin nih teks kita pas kita tadi lagi wawancara. Kita buat acara berita. Di sini adalah teks Ibu Elis. Silakan dong, gimana cara kamu buat naskah ini? Kamu sini. Ya, dari kan mau tahu gimana prosesnya. Jadi kan, jadi kang naskah itu sebenarnya ya guys, gampang-gampang susah. Kalau intinya tuh kita harus punya ide ya. Kalau ide udah ada, nanti itu otomatis film kita, jadi kita bisa ketinggalan sendirinya dan naskah itu siap. Dan satu lagi, saya itu untuk mengumpulkan data. Kang naskah itu mencari data. Jadi ya itu data yang kita harus valid, akurat dan aktual guys. Mungkin itu aja, Beri. Wah, keren ya sih Kang naskah ini. Mungkin tanpa dia kita nggak bisa buat acara di sini, soalnya kita butuh teks. Penasaran nih, kenapa kamu memilih Museum Gedung Arca ini? Atau biasa disebut Museum Negeri Sumatera Utara. Kenapa kamu memilih museum ini? Sedangkan yang kita tahu juga, museum itu banyak di Sumatera Utara ya. Museum besar, nggak cuma museum ini. Nah, kita penasaran apa yang buat kamu memilih museum ini sebagai pusat penelitian kita? Kamu penjelasannya? Jadi begini, alasan mengapa saya sebagai Kang Naskah memilih Museum Gedung Arca ini sebagai proyek kami. Tugas proyek kami adalah karena Museum Gedung Arca seperti yang kita tahu ya, kalau kita sudah melihat banyak sekali barang peninggalan bersejarah di museum ini. Memang sih di museum lain ada, tapi kan setiap museum itu punya karakteristiknya, ciri khas berbeda-beda. Museum Teladan ini atau Museum Gedung Arca ini sangat bagus untuk dijadikan penelitian dan sangat bagus untuk dikunjungi. Pertama, itu sangat mudah dijangkau. Lokasi museum ini berada di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pinggir jalan. Jadi untuk kalian yang ingin datang ke sini, kalian nggak perlu kayak bingung di mana sih gedung itu, di mana ya? Kalau nggak semua, kebanyakan museum di Medan ini kalau kita mau mengunjungi ya kita kebingungan mencari dia letaknya di mana gitu. Jadi pertama alasannya adalah lokasinya yang strategis. Kedua, masuk ke sini itu murah, sangat ramah untuk pelajar, sangat ramah untuk kantong pelajar. Kalau di museum lain itu ada
harganya sedikit lebih mahal dari museum ini. Ya mungkin itu saja alasan kenapa kami memilih Museum Gedung Arca ini sebagai bahan penelitian tugas proyek ini. Jadi untuk kalian datanglah ya guys ke museum ini guys. Ya, jadi emang itu alasan dari pemilihan tempat ini, dari penjelasan pembuat naskah kita tadi. Jadi itu aja yang dapat kami jelaskan. Sekian. Halo guys, setelah kita berbincang dengan pengetik naskah kita, sebenarnya kita bakal berbincang dengan pengedit video. Nah, sekarang bagaimana? Ayo kita selesai. Hai, pengedit. Hai, gimana nih video kita? Aman, aman. Guys, jumpa dulu dong. Jadi kamu penasaran nih, gimana sih proses kamu waktu ngedit video? Adakah kendala atau gimana? Tolong ceritain. Proses dalam mengedit video. Jadi emang mengedit itu memang kelihatan santai ya, santai. Terus mengedit itu bisa di mana aja sih, di rumah, sambil tiduran, bahkan sambil nongkrong pun kita bisa ngedit. Tapi walaupun seperti itu, banyak sekali kesulitan dalam mengedit ini. Dari pengambilan gambar yang harus kita edit sesmooth mungkin, baru suaranya harus jelas, bahkan pengedit ini sering dikritik banyak orang karena setiap scan yang ditunjukkan itu kadang hilang, terus kadang nggak tersave. Jadi ya itu sih banyak sekali kesulitan yang terjadi dalam edit. Jadi kalau mau ngedit harus banyak belajar. Ya, jadi gitu ya guys. Sebenarnya memang kelihatan santuy, tapi di balik semua prosesnya banyak bertahap-tahap. Jadi itu aja dari kita. Sekian. See you. Halo guys, tadi kita sudah kenalan kan ya, tapi nggak apa-apa kali ya kenalan sekali lagi. Saya Indira, di sini saya bertugas sebagai reporter. Tugas saya di sini yaitu menghafal naskah dan menyampaikan berita atau informasi yang akan saya sampaikan ke penonton program kami. Nah, selanjutnya nih, di sini tepat di depan saya ada kameramen. Nah, coba dong ceritain apa aja tugas kamu sebagai kameramen. Tugas kameramen itu paling gampang dan paling mudah. Kerjaannya cuma foto-foto, rekam-rekam video, nggak perlu hafal teks. Tapi kameramen juga punya tanggung jawab, yaitu memperhatikan kualitas video yang direkam. Kalau misalnya video nggak bagus, ntar dikomplain dan dimarahin sama teman-teman semua. Kayaknya itu aja sih. Nah, gitu ya guys, walaupun kameramen ini tugasnya gampang-gampang susah, tapi kameramen ini dibutuhkan dalam program kami karena dialah yang meliput setiap informasi atau penyampaian berita yang kami berikan kepada penonton. Selain meliput, kameramen juga ditugaskan untuk membuat logo. Walaupun logo itu adalah tugas tukang edit atau editor, tapi di sini kami membagi tugas bahwasannya logo itu dibuat oleh kameramen. Yang terakhir nih guys, ada Tamara yang berperan sebagai pengunjung. Nah, coba ceritakan dong pengalaman kamu sebagai pengunjung di program ini. Halo guys, jadi karena sebenarnya yang seharusnya jadi pengunjung itu harus pengunjung beneran ya guys. Cuman karena di sini kita semuanya harus berperan dalam video broadcasting, jadi saya mendapatkan peran sebagai pengunjung biar ada kerjaan guys. Jadi begitu ya guys, untuk mendapatkan peran masing-masing, maka kami membagi peran itu satu sama lain agar semua anggota yang ada di sini dapat berperan aktif dalam program kami. Nah, segitu dulu ya guys program berita dari kami kelompok 1. Jangan lupa sering-sering berkunjung ke museum untuk menambah wawasan serta informasi bersejarah. Sekian, terima kasih. Elma Fangki. Ini